Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita terima potum dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Silakan untuk duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali dapat beribadah dalam kesempatan ini. Inilah kerinduan kita umat Tuhan, berdiam dalam rumahnya dan menikmati kasih Tuhan. Kita naikkan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu
kebenaran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, Dan menikmati semua kemurahan-Mu. dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat segala pertolongan-Mu dan segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan di dalam ibadah ini kami sungguh-sungguh menikmati segala kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gloria Patri. Hormati beri bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kisah penyaliban Yesus di Kalvari menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi orang berdosa. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Seperti pujian kita di Kalvari. Hamba sombong hidupku dulu, tak sudi salib Tuhanku, tak tahu matinya bagiku di Kalvari. Ampun rahmat berkelimpahan, berkat-Mu bagi yang beriman, jiwa penak ini merdeka di Kalvari. Firman Allah telah menunjukkan pelanggaran yang kulakukan. Jiwa bertobat Ku antarkan di Kalvari. Ampun rahmat berkelimpahan, berkat-Mu bagi yang beriman, jiwa penak ini merdeka di Kalvari. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung,
Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan, karena Dia berjanji akan menyucikan dan menguduskan kita yang sungguh-sungguh bertobat dan memohon penyucian daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau kenal kami. Tanpa kami mengakui pun Engkau tahu dosa-dosa kami. Tapi kalau pada saat ini kami datang pada Engkau Tuhan mengakui bahwa kami berdosa, itu karena ketidakberdayaan kami terhadap dosa, dan hanya Engkaulah yang sanggup untuk mengampuni kami. Kami percaya Engkau menerima kami, mengampuni kami ya Tuhan, untuk kegagalan kami atas pikiran kami yang tidak benar, perasaan, perbuatan yang tidak baik di hadapan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami, sehingga ibadah kami tidak sia-sia dan hidup kami pun berkenan di hati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, mari kita dengar janji Tuhan dalam Mazmur 32, 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak berhitungan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Teruslah berjalan serta Yesus dan memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita naikkan pujian, terus berjalan sertamu. Tuhan, hamba mengaku akan kelemahanku. Pimpin aku hamba-Mu di dunia sepanjang jalanku, lebih dekat padamu. Itu permohonanku. Jalan selalu serta-Mu, kehendak-Mu jadilah selalu. Jika aku tenggelam dalam dosa yang kejam, siapa beri pertolongan? Hanya Tuhanlah yang bantu. Lebih dekat padamu, itu permohonanku. Jangan selalu serta-Mu, kehendak-Mu jadilah selalu. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita masuk dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita minggu ini yaitu dari Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Jikalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita mulai bacaan ini secara berresponsoria. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Berbahagialah kita yang telah membaca dan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing. Dalam menjalani hidup ini, ingatlah selalu akan Tuhan. Bersama Tuhan ada damai, sukacita, dan banyak hal yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Kita naikkan pujian bila ingat Tuhan. Betapa manis rasaku bila ingat Tuhan. Kiranya sekarang berangkat tinggal besertamu. Oh, kaulah bunga yang terindah, kaulah mawar dari Saron, kaulah bakung yang di lembah gemarkan hatiku. Anugerahmu sangat besar, sungguh tak terkata. Kasih-Mu pun amat dalam, sungguh tak terduga. Oh, kaulah bunga yang terindah, kaulah mawar dari Saron, kaulah bakung yang di lembah gemarkan hatiku. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bacakan ayat mas kita itu dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Ketika kita taat kepada perintah Tuhan, sabar melakukannya, percayalah Tuhan akan menepati setiap janjinya. Seperti firman Tuhan yang akan kita dengar saat ini melalui hambanya Guru Injil Mapping, akan memberkati kita. Jemaat, mari siapkan hati dan pikiran kita, bersama kita angkat pujian Ku Taat Perintah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah pujian ini bukan hanya sekedar indah didengar dan fasih kami nyanyikan, tapi biarlah ini dari hati kami bahwa kami ingin jadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan, orang yang menyenangi firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, punya hati yang taat seperti seorang murid yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Berikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema jangan menjauhkan diri dari ibadah. Dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 27. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saya ulangi ayat yang ke-27. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dan marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua ya, para orang tua, bagaimana jadinya ketika anak kita senang keluar, ya lebih senang di luar. Enggak betah di rumah. Saya pernah bertemu dengan seorang ya yang sering kali keluar rumah. Kemudian saya bertanya, kenapa kamu sering keluar rumah, keliling-keliling terus ya? Wah, saya enggak betah di rumah, cuantau. Mama saya galak, cerewet, bapak saya galak. Maka saya sering keluar rumah. Dia menjauh dari papa mamanya yang katanya galak. Kemudian apa jadinya? Ya, suami-suami ketika istrinya berkata, "Mah, saya sekarang tidur di kamar depan saja ya." Atau mungkin istri berkata, "Pak, saya sekarang mau tinggal di rumah papa mama saya saja." Tentunya kita berpikir ini ada problem, bukan? Karena orang-orang yang harusnya dekat tetapi kemudian ingin menjauh, tidak mau dekat lagi. Pasti ada masalah di dalam relasi orang-orang yang demikian, bukan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika kita yang katanya anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, kalau kita menjauhi ibadah, tidak suka ibadah, tidak sedang mendekat kepada Tuhan dalam ibadah kita, tentunya pasti ada masalah di dalam relasi kita dengan Tuhan, bukan? Tentunya ada problem dalam diri kita. Atau mungkin kita harus pertanyakan status kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang mengasihi Tuhan, tentunya dia senang mendekat pada Tuhan dan tidak menjauh dari ibadah Tuhan. Dan demikian juga firman Tuhan katakan, jangan kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita jangan menjauhi diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita jangan menjauhi pertemuan ibadah. Kita harus menjadi orang-orang yang dekat pada Tuhan, yang begitu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena hati kita, tetapi ini dilakukan oleh Tuhan, inisiatif Tuhan, dibayar Tuhan supaya kita bisa beribadah kepada Dia. Ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah yang boleh datang ke tempat kudus Tuhan? Kita orang yang berdosa, bisakah kita datang ke tempat kudus Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada zaman perjanjian lama siapakah yang bisa datang ke tempat kudus Tuhan? Yaitu imam-imam yang sudah diurapi Tuhan. Siapakah yang bisa masuk ke ruang maha kudus Tuhan?
yaitu imam besar yang dipilih oleh Tuhan. Itu pun dalam waktu-waktu tertentu setelah mereka menyucikan diri sedemikian rupa. Dan orang-orang awam seperti kita, bagaimana mungkin bisa menghadap Tuhan secara langsung masuk ke ruang kudus, apalagi Maha Kudus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi oleh darah Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang menebus kita dengan kematiannya di kayu salib, maka sekarang, kata firman Tuhan, sekarang kita dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya. Kenapa? Karena Yesus telah membuka jalan yang baru. Dulu jalan yang lama orang mendekat kepada Tuhan melalui imam besar, bahkan untuk pengampunan dosa harus melalui mereka. Ada perantara, yaitu imam besar juga datang membawa persembahan penebusan dosa pada Tuhan. Korban yang disembelih untuk pengampunan dosa. Tetapi Tuhan Yesus yang mati di kayu salib memberikan jalan yang baru dan yang hidup, membawa kehidupan pada kita, yaitu melalui dirinya sendiri, melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita bebas bisa datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berelasi secara langsung pada Tuhan, menghampiri tahta kudusnya. Itu karena Yesus yang membayarnya dengan kematiannya di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebetulnya posisi kita sekarang ini yang bisa datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menaikkan ibadah kita kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berelasi dengan intim erat dengan Tuhan. Itu sebetulnya seperti posisi VVIP loh, ya. Kita ini seperti orang yang mendapatkan tiket bukan hanya VIP, VVIP. Orang yang spesial yang bisa mendekat kepada Tuhan dengan tiket yang begitu mahal. Ya, kalau kita nonton konser VVIP, wah ini khusus, ini tiket yang mahal, berjuta-juta harganya. Demikian kita juga, kita bisa menghampiri Tuhan, beribadah seperti ini. Itu dibayar dengan mahal, bukan hanya berjuta-juta, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah Kristus, darah Putra Allah. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita menjadi orang-orang yang menghargai kesempatan yang Tuhan berikan untuk menghampiri Dia, menghampiri ruang Maha Kudus, menghampiri Allah yang dulu jauh tidak terhampiri. Tetapi karena Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang Immanuel, kita bisa menghampiri Dia sendiri. Tidak melalui imam besar, tidak melalui hamba Tuhan. Sendiri kita bisa datang mendekat, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan karena darah Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah membayar dengan demikian mahal dengan darahnya supaya bisa mendekatkan dirinya kepada kita, rasanya kita menjadi orang-orang yang tidak berterima kasih kalau kita kemudian menjauh dari Dia, bukan? Kita menjadi orang yang tidak menghargai pengorbanan Kristus kalau kita kemudian menjauh dari Tuhan yang mendekatkan dirinya kepada kita. Karena itu biarlah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menjadi orang-orang yang mendekat pada Tuhan, menghargai setiap ibadah yang diselenggarakan untuk meninggikan, memuliakan Tuhan. Mendekat pada Tuhan dalam ibadah raya seperti ini, mendekatkan diri kepada Tuhan dalam ibadah kita secara pribadi. Kesempatan bagaimana kita berbincang, kita bicara dengan dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, memuji Tuhan, hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Biarlah kita menggunakan
kesempatan yang Tuhan berikan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita menjauh, jangan anggap ini sesuatu yang biasa saja. Kalau kita kemudian malas beribadah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini bukan sesuatu yang kemudian kita bisa tolerir. Tetapi kita harusnya kemudian memeriksa bagaimanakah relasi saya dengan Tuhan. Apakah saya mengasihi Tuhan? Apakah saya menghargai pengorbanan Kristus yang sudah memberikan kesempatan saya beribadah kepada Dia? Kita harus mengevaluasi diri kita. Adakah saya rindu untuk beribadah kepada Dia? Adakah saya rindu untuk memuji Dia? Adakah saya merindu untuk membaca firman Tuhan? Adakah saya rindu untuk datang ke gereja menyembah Tuhan? Jika tidak ada, mungkin bukan hanya fisik kita yang menjauh dari Dia, tetapi sebetulnya hati kita menjauh dari Tuhan. Kita lihat dari pemazmur, Bapak Ibu saudara-saudari, betapa dia rindu rumah Tuhan. Dulu begitu sulit, orang Israel harus menempuh perjalanan yang jauh untuk ke bait suci di Sion, di Yerusalem. Mereka berjalan dengan jalan-jalan yang begitu sulit, begitu terjal, gunung-gunung yang tinggi, dan ada binatang-binatang buas yang bisa mengintai mereka, menyerang mereka, ada perampok yang bisa menyerang mereka, tapi mereka berjalan dengan rindu ke rumah Tuhan. Bahkan pemazmur katakan dia begitu iri melihat burung-burung yang mendapatkan tempat di rumah Tuhan. Sehingga dia katakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Betapa indah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya menonton satu kesaksian di YouTube ya. Ada seorang yang baru saja percaya kepada Tuhan, dia meninggalkan agamanya, dia katakan saya beribadah. Dia beribadah terus sehari berapa kali, tetapi rasanya hati ini jauh dari Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang begitu jauh. Sampai kemudian dia mengenal Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Ternyata dia Tuhan yang dekat, Tuhan yang begitu mengasihi, Tuhan yang begitu dekat. Dan dia tidak sendirian dalam hidup ini, ada Tuhan yang begitu dekat. Maka dia meninggalkan kepercayaan yang lama dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga yang saya rasakan. Dulu saya begitu rasanya jauh dengan Tuhan. Walaupun saya beribadah, saya tetap jauh dari Tuhan. Sampai kemudian saya mengenal Tuhan Yesus. Oh, dia Tuhan yang begitu dekat. Dia Tuhan yang begitu mengasihi dengan begitu limpah. Sehingga ibadah menjadi ibadah yang menyenangkan. Ibadah saya bisa mengalami betapa Tuhan itu dekat dengan saya. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah kita mengalami hal demikian, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita boleh mengalami betapa Tuhan itu dekat dan tidak membuat kita kemudian ingin menjauh darinya. Gunakan kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Baik kesempatan pada saat ini kita bisa datang ke gereja untuk menyembah kepada Tuhan, atau mungkin karena fisik yang lemah, usia yang tidak bisa ya membuat kita datang ke rumah Tuhan, kita tetap rindu, saya ingin ibadah walaupun online. Tetapi hati kita tetap ibadah. Ya, rindu beribadah kepada Tuhan. Saya ingin beribadah kepada Tuhan di gereja Tuhan, di rumah Tuhan. Itulah hati orang-orang yang merasakan betapa Tuhan mengasihi, betapa indahnya beribadah kepada Tuhan, betapa indahnya berelasi dengan Tuhan dengan dekat. Mari kita mendekat pada Tuhan yang sudah mendekatkan dirinya kepada kita. Mari kita mendekat pada Tuhan dalam ibadah-ibadah kita dan jangan menjauh dari Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kami bisa dekat dengan Engkau. Bukan karena kami baik, bukan karena usaha kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau, tetapi Engkau Tuhan mendekatkan diri kepada kami melalui kematian Kristus di kayu salib, memberikan pengampunan, memberikan penyucian supaya kami dilayakkan untuk bisa menghampiri tatah-Mu yang suci, tatah-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih. Karena itu biar kami jadi orang-orang yang bersyukur,
menjadi orang-orang yang menghargai kesempatan yang Tuhan berikan untuk mendekat pada Engkau. Menjadi orang-orang yang tidak menjauh dari Engkau yang telah mendekatkan diri-Mu kepada kami. Tolong kami Tuhan terus rindu untuk beribadah kepada Engkau. Jika kami kuat, jika kami mampu, jika kami boleh, kami datang ke gereja untuk beribadah kepada Engkau. Tapi kalau tidak boleh pun kami tetap beribadah dengan sungguh dalam ibadah online. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Pertama-tama kita bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan pada kita. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, kita berdoa untuk Iabo. Bersyukur Iabo sudah pulang ke Metro dan tetap dalam perawatan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan mujizat kesembuhan buatnya. Juga kita berdoa untuk Ko Acung juga yang mengalami stroke, Tuhan juga jamah, Tuhan pulihkan sehingga ia boleh sehat dan sembuh kembali. Kita berdoa untuk Ciamu yang dalam pengobatan, ada masalah di ovariumnya, Tuhan juga berkati sehingga sungguh ada mujizat kesembuhan dari Tuhan. Berkati juga untuk Bapak Miming di dalam pemulihan dari sakit jantungnya yang membengkak. Tuhan juga pulihkan juga paru-parunya. Juga Bapak Ibu Eko, Tuhan berkati, berikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Kita juga doakan untuk Bapak Sentai dan Bapak Hendrik, Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk Iabo, mohon Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu, ya boleh mengalami pemulihan. Tuhan bersihkan, pulihkan paru-parunya. Tuhan memberikan penyertaan-Mu, kekuatan, kesehatan baginya, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ko Acung, Tuhan pulihkan, dia boleh mengalami pemulihan kesembuhan melalui terapi yang diberikan, obat, ia boleh sehat kembali, tangan kakinya boleh digerakkan kembali dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ciamu yang pengobatan untuk ovariumnya. Tuhan kami mohon jamahan, pemulihan, mujizat, kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Miming, Tuhan pulihkan jantungnya, paru-parunya boleh sehat. Bapak Ibu Eko juga Tuhan berikan kekuatan kesehatan untuk paru-paru mereka. Untuk Ciafong juga Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Berkati juga untuk Ko Sentai, Ko Hendrik yang terus setiap minggunya cuci darah. Tuhan berikan kekuatan, semangat, bahkan pemulihan kesehatan baginya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk vaksinasi Kota Metro ini, juga Lampung, juga Indonesia, supaya terus masyarakat boleh ambil bagian dalam vaksinasi sehingga kita boleh mengalami kekebalan dalam masyarakat dan Indonesia boleh baik, semakin baik lepas dari COVID ini. Dan kita juga berdoa, bersyukur untuk Saudari Liana yang sudah wisuda dan akan melayani gereja kita. Tuhan berkati pelayanannya. Kemudian kita juga doakan untuk Saudara Agus yang akan menikah nanti tanggal 23 Oktober. Tuhan berkati, Tuhan pimpin semua baik dan lancar dan penuh sukacita, bahagia untuk keluarga yang baru dibangun nanti. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk Kota Metro, Tuhan berkati, khususnya masyarakat juga boleh termotivasi, semuanya boleh divaksin sehingga kami boleh membangun kekebalan masyarakat 80% supaya situasi semakin baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Lampung, untuk Indonesia supaya semakin baik dan kami boleh lepas dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa, bersyukur untuk Saudari Liana yang sudah menyelesaikan kuliahnya dan akan melayani di gereja ini. Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan kemampuan, kerjasama dengan jemaat dan hamba Tuhan. Semua dapat melayani Tuhan dengan baik dan semua boleh mendukung Saudari Liana melayani Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Saudara Agus yang akan menikah tanggal 23 Oktober ini. Segala persiapan dilakukan. Tuhan tolong segala apa yang harus
lakukan, Tuhan juga pimpin. Dan akhirnya pada tanggal 23 Oktober, baik pemberkatan nikah maupun resepsi, semua berjalan dengan baik dan lancar, penuh berkat Tuhan, penuh sukacita, dan keluarga yang dibangun nanti pun Tuhan yang memberkati. Saudara Agus boleh membangun satu keluarga yang bahagia bersama saudari Novia. Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kita serahkan pada Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Engkau tahu betapa kami rapuh ya Tuhan. Tapi kami bersandar kepada Engkau yang kuat. Engkau yang perkasa, Engkau yang dahsyat, yang sanggup menolong kami dalam segala kelemahan kami, dalam segala persoalan yang kami hadapi. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berkemenangan, bukan berdasarkan kekuatan kami, tetapi berdasarkan kekuatan Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur jemaat GKT Metro ini, Saudari Liana telah menyelesaikan pendidikannya ya di sekolah Universitas Immanuel ya, bagian musik, dan karena itu Saudari Liana akan melayani di gereja kita bagian musik dan paduan suara. Marilah kita mendukungnya, dan pada saat ini saya persilakan Saudari Liana untuk memberikan kata sambutan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Liana Salim dan saya baru selesai menempuh pendidikan saya di Universitas Kristen Immanuel dengan jurusan musik gereja. Pada saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan dan juga kepada para majelis, hamba Tuhan dan juga jemaat yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan pendidikan saya baik secara dana maupun doa. Untuk kedepannya saya akan melayani di GKT Jemaat Metro, dan saya mohon kerjasamanya untuk para majelis, para jemaat dan juga hamba Tuhan sekalian. Biarlah pelayanan saya kedepannya bisa menjadi berkat dan juga kita bisa saling memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur, kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita saat ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian, betapa ku bersyukur. Allahku yang
Kita berdoa, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami, yang kami sadari Tuhan semuanya berasal dari Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan persembahan ini, dan layakkan kami yang memberikan. Di dalam dan demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, pengutusan dan doa berkat oleh hambanya Guru Injil Meiping. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita jangan menjauhi ibadah kepada Tuhan, tapi mendekatlah kepada Dia. Dan kita akan alami berkat-Nya, dan kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas kasih dan pengorbanan Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.